Pernahkah kamu berkunjung ke museum dan menyadari publik hanya berjarak beberapa langkah dari karya seni dan artefak berharga yang dipamerkan? Terkadang pembatasnya hanya berupa tali bludru dan ada kalanya nggak ada apapun yang menghalangi orang untuk mendekat. Tapi coba bayangin sejenak kamu sedang berjalan, sibuk dengan urusanmu sendiri, lalu nggak sengaja tersandung dan merobohkan rak penuh guci Etruria yang tak ternilai harganya. Selain guci-guci itu akan pecah berkeping-keping, apa yang akan terjadi kepadamu? Apa kamu bisa bayangin dirimu berdiri di sana penuh pecahan keramik, berusaha bersikap tenang seolah-olah nggak baru saja menyebabkan kerusakan parah? Kalau itu aku, kemungkinan besar aku akan berakting seperti Urkel dan bilang, "Apa itu ulahku?" Oke, sekarang kamu nggak perlu lagi menebak-nebak apa yang terjadi selanjutnya. Berkat beberapa orang pemberani yang telah mempermalukan diri sendiri di depan umum, kita akhirnya punya jawabannya. Pada tahun 2010, ada seorang gadis yang ikut kelas di Museum Seni Metropolitan di New York City. Saat melihat-lihat, dia tersandung dan jatuh tepat di lukisan Picasso yang kebetulan bernilai $130 juta. Itu bukan bagian terburuknya loh. Dia nggak sengaja membuat lubang sebesar 15 cm di kanvas dengan tangannya. Untungnya lukisan itu masih bisa diperbaiki, meskipun sekilas terlihat sangat parah. Robekan itu sebenarnya berada di pinggiran karya seninya dan gak terlalu merusak subjek utamanya. Akhirnya lukisan itu diperbaiki selama 3 bulan dan kerusakannya hampir nggak terlihat sama sekali. Ketika dipajang kembali, petugas memutuskan untuk berhati-hati dan menambahkan lapisan perlindungan ekstra dalam bentuk kaca plexiglass untuk berjaga-jaga jika ada orang lain yang nggak sengaja menabraknya. Terkait penggemar seni yang ceroboh itu, pihak museum mengeluarkan pernyataan untuk meyakinkan semua orang bahwa dia baik-baik saja. Dan mereka mengizinkannya pulang tanpa meminta ganti rugi sepeser pun. Benar-benar beruntung. Sebenarnya setiap kali karya seni rusak, biasanya nggak sedramatis yang kita bayangkan. Hukuman paling berat yang akan diterima pelaku biasanya adalah dilarang masuk ke museum, tapi itu pun jarang terjadi. Ambil contoh seorang pria yang tersandung tali sepatunya sendiri dan menghancurkan 3 vas abad ke-17 yang sangat berharga di sebuah museum di Cambridge. Pihak museum dengan baik hati memintanya untuk nggak berkunjung sementara waktu. Ada juga pasangan lansia yang gak bisa membendung rasa penasarannya. Kedua sejoli ini mengunjungi Museum Nasional Arloji dan Jam yang terletak di Pennsylvania dan penasaran dengan berbagai koleksi yang ada. Khususnya pada sebuah jam unik yang dibuat oleh seniman James Borden. Alih-alih hanya mengaguminya dari kejauhan, mereka menarik dan memainkan bagian-bagian jam yang bergerak untuk mencari tahu cara kerjanya. Sayangnya jam tersebut justru malah berujung hancur di lantai. Kamu pasti mengira pihak museum langsung bertindak keras, tapi ternyata pasangan itu dibiarkan saja dan gak dituntut. Dan bahkan bagi para pecinta selfie yang nekat, cukup sulit untuk benar-benar mendapat hukuman. Pada bulan Mei 2016, ada seorang penggila selfie nekat yang ingin berfoto dengan patung Raja Portugal, Raja Sebastian, yang berusia 150 tahun. Tapi masalahnya, patung itu berada di atas tumpuan beberapa meter dari tanah. Saat kebanyakan orang mengambil foto dengan latar belakang patung raja itu, dia bertekad untuk berfoto tepat di samping sang raja. Jadi dia membuat keputusan yang berani dan memanjat bagian depan bangunan tempat patung itu berada. Coba tebak yang terjadi setelahnya. Patung itu akhirnya hancur berkeping-keping, katamu. Benar sekali. Turis Malang itu ditangkap dan harus membayar denda karena merusak monumen yang merupakan bagian dari properti kota. Tapi pada umumnya, museum lebih toleran terhadap pengunjung yang merusak barang pamerannya. Hal ini karena sebagian besar barang dilindungi polis asuransi dan pengunjung dianggap sebagai tamu. Jadi meskipun ada yang nggak sengaja merusak sesuatu, pihak museum kemungkinan besar hanya akan meminta informasi kontaknya untuk mengisi klaim asuransi. Dan mereka nggak akan meminta uang ganti rugi. Para pekerja museum juga nggak harus menanggung konsekuensi atas kesalahan yang nggak disengaja. Sekelompok kuli angkut di Inggris mengalaminya sendiri. Mereka membuang sebuah kotak, mengira kotak itu kosong, tapi ternyata isinya adalah sebuah lukisan yang sangat mahal, yaitu seharga $120.000. Ups! Parahnya lagi, kotak itu sudah dimasukkan ke dalam mesin penghancur bersama dengan banyak sampah lainnya ketika kesalahan itu disadari.
Di tahun 2014, seorang petugas kebersihan Italia keliru membuang tumpukan kardus dan koran yang dia yakini sebagai sampah, padahal sebenarnya adalah karya seni modern. Hal yang sama terjadi lagi di galeri Italia lainnya setahun kemudian saat tumpukan botol dan konfeti dibuang bersama sampah. Meski terkesan lucu, gak jarang karya seni modern dikira sebagai sampah karena bahan dan penataannya yang gak lazim. Semua situasi yang disebutkan sebelumnya disebabkan oleh ketidaksengajaan, meskipun sebenarnya bisa dihindari. Kabar baiknya adalah, museum dan galeri cenderung gak terlalu mempermasalahkan hal-hal semacam ini. Tapi, keadaan bisa berubah menjadi sangat buruk saat orang-orang dengan sengaja merusak barang. Pada tahun 2012, seorang pria bernama Andrew Shannon pergi ke sebuah museum seni di Irlandia dan bisa dibilang dia terlalu dekat dengan salah satu koleksinya. Dia meninju lukisan Monet yang bernilai lebih dari $11 juta hingga berlubang. Awalnya dia mencoba bersikap tenang dan mengatakan itu nggak disengaja, tapi kemudian rekaman CCTV menunjukkan dia berkeliling sambil membawa sekaleng pembersih cat di sakunya. Iya, sungguh gegabah. Lukisan itu harus melalui proses restorasi selama 17 bulan, tapi setidaknya masih bisa diselamatkan. Shannon di sisi lain gak seberuntung itu, dia harus mendekam di penjara selama 5 tahun karena dengan sengaja merusak karya seni. Ingat orang yang memecahkan vas di museum tadi? Nah, ternyata dia dicurigai melakukan hal yang sama. Pejabat museum mengira itu hanya kecelakaan yang gak disengaja dan gak menyebutkan nama pria itu dalam pernyataan mereka. Tapi saat pria itu banyak meladeni wawancara dan membanggakan aksinya, orang-orang mulai curiga. Para detektif menahannya semalaman, tapi kemudian membebaskannya dari segala tuduhan. Lalu kenapa museum gak berupaya lebih keras untuk melindungi karya seni mereka yang berharga dari pengunjung yang ceroboh atau berniat jahat? Ada 2 alasan yang cukup bagus. Pertama, beberapa berpendapat memasang penghalang seperti dinding kaca atau pagar akan menghilangkan pengalaman melihat karya seni dari dekat. Dan jujur aja, gak ada orang yang pergi ke museum untuk melihat karya seni melalui panel kaca. Kedua, ini semua tentang uang. Memproteksi setiap karya seni di museum memerlukan biaya yang sangat besar dan banyak museum gak mampu melakukannya. Jadi mereka harus menyeimbangkan antara membuat karya seni mudah diakses dan menjaganya tetap aman, dan ini bukanlah hal yang mudah. Terlepas dari beberapa kejadian yang terkenal, insiden di museum seni sebenarnya sangat jarang terjadi. Selain itu, museum swasta khususnya seringkali gak punya dana untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan yang sama seperti yang ada di museum seperti Louvre. Memang karya seni ikonik seperti Mona Lisa layak mendapatkan perlindungan ekstra, tapi nggak semua karya seni bisa diperlakukan dengan tingkat kewaspadaan yang serupa. Intinya, jika berencana mengunjungi museum dalam waktu dekat, kamu harus berhati-hati. Karya seni yang tak ternilai itu sudah ada selama berabad-abad. Dan jangan sampai kita merusak apapun. Meskipun hanya goresan atau lekukan kecil, perbaikannya bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan biayanya pun sangat mahal.